Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast kita Berkobar for You. Sekarang kita bersama Ibu pengawas kita, Ibu Dr. Nugrahini Rahmawati MPD. Oke Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Azinar. Baik. Bagaimana Pak Azinar? Alhamdulillah sehat? Bu, baik dan sehat. Nah, kami dari tim Berkobar izin mewawancara Ibu untuk kali ini. Ya, langsung saja Bu ya. Boleh. Nah, sebagai pengawas pembina, seberapa besar sih urgensi keberadaan KKG di sekolah, khususnya Bekasi Barat ya Bu ya, untuk mendukung peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan dibandingkan dengan pelatihan formal di luar sekolah? Oke, baik. Kita ketahui bahwa saat ini setelah komunitas belajar kemudian difokuskan menjadi kelompok kerja guru sekolah, tentunya ada upaya tindak lanjut dari kementerian, salah satunya membuat hari belajar guru ya. Nah, di situ saatnya sekolah mulai memaksimalkan peran berbagi praktik baiknya melalui KKG sekolah. Jadi jika tadi ditanyakan sejauh mana tingkat apa Pak kebutuhannya tadi? Betul, mendukung peningkatan kompetensi dalam gurunya. Mendukung kompetensi gurunya daripada pelatihan di luar. Betul. Yang lebih efektif memang di KKG sekolah, karena di sekolah itu guru-guru akan berdiskusi bersama, memecahkan masalah bersama-sama, dan pastinya akan banyak inovasi-inovasi yang terdampak dari kegiatan KKG tersebut. Baik, kita beranjak ke pertanyaan kedua Bu. Bagaimana bentuk pendampingan dan supervisi rutin yang Ibu lakukan untuk memastikan program KKG tetap berjalan konsisten, selaras dengan kebijakan Dinas Pendidikan, serta apa strategi Ibu dalam membantu sekolah mengatasi kendala operasional maupun kejenuhan guru? Oke, baik. Jadi sebagai pengawas pendamping yang tentunya untuk di wilayah Bekasi Barat ini ada 32 sekolah binaan 32, yang saya pegang sampai bulan April, dan ditambah lagi di bulan Mei ini saya bertambah menjadi 65 tentunya sekolah. Perlu strategi dalam mendampingi kelompok kerja guru. Untuk pengawasannya, saya meminta bantuan dari KKG kecamatan. Jadi di KKG kecamatan itu terdiri dari 3, yaitu KKG PAI, kemudian KKG PJOK, KKG guru kelas. Masing-masing kelompok kerja guru di tingkat kecamatan Bekasi Barat ini saya buat grup WhatsApp untuk melakukan koordinasi. Kemudian saya memastikan program kerja mereka itu bersinergi dengan KKG yang ada di sekolah. Sehingga ketika di KKG sekolah ada permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi guru, wadah KKG yang di kecamatan ini juga berfungsi. Untuk itu kami juga di akhir nanti di bulan Juni, di tanggal 15 insya Allah akan mengadakan bukan kompetisi ya, berbagi praktik baik. Betul. Harapannya apa? Disinilah ajang mereka akan melihat permasalahan-permasalahan di setiap sekolah itu unik. Dan mereka pasti akan mendapatkan informasi baru. Karena kita tahu pengalaman adalah guru terbaik. Dari situlah guru akan berproses dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau ditanya strategi, yaitu dengan melibatkan KKG yang ada di kecamatan, baik itu kelompok kerja guru PJOK, PAI, dan juga guru kelas. Sehingga di situ program kerjanya bersinergi di KKG sekolah. Kemudian agar lebih efektif juga, saya meminta setiap kepala sekolah melaporkan jadwal mingguan untuk kegiatan KKG sekolah, sehingga ada target-target, karena setiap bulan saya mendampingi kepala sekolah itu dengan bantuan PPT juga ketika rapat dinas. Dari PPT yang saya sampaikan itu saya memberikan PR selalu ke kepala sekolahnya. Kepala sekolah saya minta memberikan sosialisasi terkait program bulanan. Dengan begitu maka kepala sekolah akan memulai target bulanan itu dengan membaginya per minggu. Nah, disitulah Kombel mulai digerakkan. Bagaimana membantu keberhasilan setiap program bulanan itu. Nah, untuk mengatasi kejenuhan guru-guru tersebut, strategi apa yang Ibu lakukan? Oke. Nah, itu salah satunya nanti di tanggal 15 Juni itu saya akan mengajak mereka, semua guru akan terlibat mengikuti kegiatan apresiasi GTK. Di situ nanti mereka akan melihat berbagai macam praktik baik yang ada di Kecamatan Bekasi Barat, dan nanti juga akan melihat bagaimana kepala sekolah, guru, tendik, kombel akan
menjelaskan permasalahan-permasalahannya. Mereka akan tahu ternyata dari sudut pandang lain ada permasalahan yang tidak ada di sekolah tersebut. Betul, jadi betul. ketika nanti mereka melihat apresiasi GTK ini, harapannya pulang itu dia dapat bekal tambahan lagi. Oh, nanti ketika ada masalah di sekolah saya ternyata pernah juga mendengarkan dari praktik baik yang kemarin dari apresiasi. Begitu. Luar biasa jawaban Ibu. Oke, kita ke poin ketiga ya Bu ya. Iya. Nah, berdasarkan pengamatan Bu Dokter, wilayah binaan yang Ibu bina saat ini, sekolah mana sih yang memiliki kombel yang paling aktif sehingga bisa Ibu Dokter rekomendasikan sebagai sekolah rujukan untuk kami sebagai studi banding? Oke. Pada dasarnya untuk binaan saya sendiri, hampir semua sekolah sedang berproses untuk merapikan programnya, karena saya memberikan target tidak hanya tertulis administrasi saja, namun harus ada tindakan. Sejauh ini untuk kelompok kerja yang aktif di wilayah, karena kita kan ada pergugus ya. Betul. Untuk di wilayah Bintara Jaya sendiri, kita bisa melihat dari SDIT Al-Hikmah. Al-Hikmah. Di sana sudah rutin setiap minggunya mereka melakukan ada morning sharing juga. Morning sharing. Di situ juga mereka melakukan bagaimana permasalahan tiap minggunya, kemudian mereka membahasnya, dan mereka punya majelis yang mengawasi komunitas itu. Itu untuk sejauh ini untuk swasta. Untuk yang dari negeri sendiri ada di wilayah SD Negeri Jaka Sampurna 3. Kebetulan di sana itu ada fasilitator PM, yang mana fasilitator PM ini sedang mulai berproses juga mengajarkan pembelajaran mendalam. Tapi pada dasarnya semua sekolah termasuk SD Kota Baru 9, Kota Baru 4, yang lain pun semua sudah memiliki komunitas belajar, dan karena banyaknya agenda mungkin rutinitas mingguannya belum berjalan. Iya, iya. Tapi kalau dilihat kegiatannya mereka selalu ada. Buktinya melalui Ingen Host Training, biasanya mereka melibatkan pengawas, saya selalu memantau sejauh mana keaktifan mereka, apa produk yang mereka dapatkan ketika melaksanakan komunitas belajar itu. Siap Bu, terima kasih. Berarti yang bisa kita jadikan sebagai untuk rekomendasi Ibu tadi Al-Hikmah. Kalau terstruktur sudah dengan ya, Jaka 3 Bu ya. Al-Hikmah. Iya, Kalau untuk Al-Hikmah. yang negeri karena ada fasilitator PM-nya ya, berarti di sana Jaka 3. Iya Jaka 3, karena mereka juga kebetulan kepala sekolahnya juga sedang giat di dalam meningkatkan kualitas gurunya, jadi bersinergi, mereka mulai mengaktifkannya. Tapi masih belum rutin seperti Al-Hikmah ya. Kalau Al-Hikmah setiap minggunya sudah ya. Minggu sharing ya Bu ya. Minggu Jadi sharing, selalu, dan mereka selalu ada produk. Oke, siap. Gitu. Ya, nah kita lanjut ke pertanyaan yang keempat Bu. Bagaimana bentuk pendampingan dan supervisi rutin yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa program KKG tetap berjalan konsisten, selaras dengan kebijakan Disdik, serta strategi apa sih yang Ibu terapkan untuk membantu sekolah mengatasi kendala operasional maupun kejenuhan dari guru? Ya, strategi pendampingan tentunya tidak lepas juga dari bagaimana saya memaksimalkan peran-peran KKG juga. Ada juga kelompok kerja kepala sekolah. Di situ saya berkolaborasi. Dan saat ini saya sedang mencoba mengikuti program pemerintah, yaitu menjadikan sekolah sebagai laborat. Jadi ketika ada masalah kita selesaikan dulu di KKG kecamatan, baru aksinya itu kita bantu memikirkannya. Kemudian setelah itu guru akan menganalisis untuk dicobakan di sekolahnya, karena kan nggak mungkin kalau permasalahan di sekolah A terus diuji cobakan di sekolah B. Jadi wadahnya dulu nih untuk mencari solusi-solusi nih. Misalnya kita ada si sekolah A bermasalah tentang bagaimana meningkatkan literasi, sekolah B numerasi. Kita tampung tuh semuanya. Betul. Dari situ kita arahkan. Coba dilakukan step ini dan implementasikan. Jadi sekolah sebagai laborat itu salah satunya. Siap. Kita ke pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Sangat berbobot sekali jawaban dari Ibu Dokter. Yang kelima, agar KKG sekolah ini tidak sekedar menjadi rutinitas administrasi, apa inovasi program yang Ibu berikan atau sarankan kepada sekolah
Kemudian sekaligus bagaimana strategi mengembangkan mental dan kompetensi guru agar mereka selalu siap menghadapi ajang perlombaan gitu, Bu. Kalau saya punya ide, kalau bisa setiap sekolah itu mempublish buletin atau jurnal praktik baik. Praktik baik. Jadi setiap sekolah akan muncul tuh praktik baik, misalnya minggu ini siapa yang berbagi praktik baik. Nah, yang berbagi praktik baik itu akan mendapatkan sertifikat misalnya sebagai narasumber, yang lain sebagai peserta praktik baik. Kemudian produk praktik baik dia dipublishkan melalui media sosial yang dimiliki sekolah, tidak harus web, bisa melalui Instagram, TikTok dan lain-lain. Minimal setiap minggu itu ada target mingguan di setiap komunitas belajar. Jadi keaktifannya akan terlihat. Kemudian tadi pertanyaan satu Bapak lupa saya. Ya, cara mengembangkan mental guru untuk kompetensi guru saat menghadapi ajang-ajang kompetensi gitu atau perlombaan. Yaitu dengan berbagi praktik baik di sekolah pasti akan terlatih bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menjelaskan sebuah pengalaman, didukung dengan bukti-bukti yang lain, dan itu harus realistis dengan apa yang dia temukan. Itu akan terlatih dan berproses saat dia sudah terbiasa rutin melakukan praktik baik di sekolah. Nanti ketika dia menjadi lebih tinggi lagi di tingkat kecamatan, kota, bahkan nasional, sudah terbiasa. Dan perlu diingat, lakukan praktik baik itu bukan untuk lomba. Tetapi praktik baik itu memang dilakukan karena kita menemukan masalah, kita ingin mencari solusi. Kenapa? Ketika itu sudah kita lakukan, terus kita ikut lomba, menang itu bonus. Betul, betul. Kenapa? Kalah pun tidak apa-apa, karena kita sudah memberikan dampak untuk sekolah. Iya. Oke, terima kasih Bu Dokter atas kesempatannya. Tadi kata-kata terakhirnya kuncinya sangat dasar sekali ya Bu ya, bahwa apa Bu tadi? Menang hanya bonus saja ya Bu ya. Menang bonus, betul. Kalah tidak apa karena sudah berdampak. Betul. Oke, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.